Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas HES 5D yang beranggotakan yang pertama Ainun Anti dengan NIM 18213 kali 232. Yang kedua ada Muhammad Eko Setia dengan NIM 18214 kali 20. Dan yang ketiga ada Aulia Cahyaningtyas dengan NIM 18214 kali 25. Di sini kami akan mempresentasikan materi pencatatan perkawinan mata kuliah Hukum Perkawinan yang diampu oleh Bapak dosen Danu Aristianto. Dalam presentasi ini ada pun arah pembahasannya. Yang pertama, itu ada pengertian pencatatan perkawinan, yang kedua ketentuan hukum yang mewajibkan pencatatan perkawinan, yang ketiga tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan, yang keempat dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat, yang kelima tata cara perkawinan, dan yang keenam akta perkawinan. Pengertian pencatatan perkawinan ialah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah atau PPN yang berkedudukan di kantor urusan agama di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil atau disebut juga KCS bagi yang beragama selain Islam. Aturan tentang pencatatan pernikahan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan di dalam kompilasi hukum Islam. Selanjutnya ada ketentuan hukum pencatatan perkawinan. Ketentuan hukum yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan itu terdapat pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 2, yang berbunyi, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu terdapat pada pasal 5 sampai pasal 7 dalam kompilasi hukum Islam. Isi pasal 5 sampai pasal 7 bisa dilihat di dalam makalah ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 2 sampai pasal 9. Untuk isi pasal 2 sampai pasal 9 teman-teman bisa mengecek di dalam makalah. Tujuan dan manfaat pencatatan perkawinan. Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Manfaat pencatatan perkawinan. Sebagai alat bukti hukum yang sah terhadap peristiwa perkawinan yang telah dilakukan kedua belah pihak. Adanya kepastian hukum tersebut pada gilirannya akan membantu proses terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, maka pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, bagi suami maupun istri. Dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. 1. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami maupun istri. 2. Jika di kemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya, sebab ikatan yang dibangun dalam perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, dan perkawinan tersebut dianggap ilegal di mata hukum. Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kemudaratan dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan. Akibat hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu, seorang istri tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian. Karena secara hukum, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial,
Perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi istri simpanan. Selain itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang terdapat pada pasal 10 dan 11. Yang pertama, pasal 10, bunyi ayat pertama, perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Yang kedua, tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang ketiga, dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh 2 orang saksi. Kemudian pada pasal 11 bunyi ayat pertama yaitu sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan. Dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Yang ketiga, dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan diatur dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Yang pertama, terdapat pada pasal 12 yang berisi tentang akta perkawinan memuat yang pertama, nama, tanggal, dan tempat lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami maupun istri. Yang kedua, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu. Yang ketiga, nama, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka. Yang keempat, mendapat izin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang. Yang kelima, dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang. Yang keenam, izin pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang. Yang ketujuh, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang. Dan yang kedelapan, izin dari penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam dan Pangap bagi anggota Angkatan Bersenjata. Yang kesembilan, perjanjian perkawinan apabila ada. Yang kesepuluh, nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam. Selanjutnya, nomor 11, nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. Selanjutnya, pasal 13 yang pertama, akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua. Helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Yang kedua, kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan, dan apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.